Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudi Pamuji akan menyampaikan pedoman tafsir amali. Tafsir penuh keserikan Tafsir amali sangat penting. Al-Quran untuk diamalkan, bukan sekedar dibaca dan dihafalkan. Pengamalan harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Hindari menafsirkan dengan sembrono atau seenaknya sendiri. Menafsirkan Al-Quran tidak tertutup oleh perkembangan zaman. Justru perkembangan zaman harus tetap berpedoman pada Al-Quran. Tidak tertutupnya penafsiran sebagaimana selalu terbukanya pintu ijtihad. Pedoman tafsir ini hendaknya dipergunakan, diajarkan dan disebarluaskan pada masyarakat luas agar Al-Quran diamalkan dengan benar. Tafsir menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah firman Allah. Yang mengetahui hakikat Al-Quran hanyalah Allah. Al-Quran ditafsirkan sesuai maksudnya Allah, yaitu mengenalkan keagungannya dan akhirat selamanya. Al-Quran tidak bisa ditafsirkan menurut pikiran manusia biasa. Akal harus berupaya menafsirkan Al-Quran sesuai yang dimaksud oleh Allah atau mendekatinya. 3. Dibina ulama pecinta Allah dan akhirat. Dengan kata lain, ditafsir kepada ahlinya. Memahami yang dimaksud oleh Allah sangat berat dan berakibat untuk hidup yang selamanya. Menafsirkan Al-Quran sebenarnya hak Allah, dan yang mengetahui hanya Allah, Rasul serta ulama. Jika orang biasa maka harus dibina oleh ulama. 4. Kecilkan dunia, besarkan akhirat. Dunia sangat sebentar, padahal akhirat selamanya. Huru hara di dunia sangat kecil dibanding dengan huru hara di akhirat yang sangat dahsyat. Sebaliknya, kenikmatan dunia sangat remeh dibandingkan dengan kenikmatan surga yang agung dan selamanya. Penafsiran dengan mengecilkan dunia ini sesuai dengan ruh atau jiwa penafsiran Al-Quran. 5. Tafsirkan Al-Quran sebisa mungkin. Jika tidak bisa menerangkan secara lengkap, maka Al-Quran ditafsirkan dengan artinya saja. Ada kaidah, jika tidak bisa menjalankan semuanya, maka tidak meninggalkan semuanya. Niat yang sungguh-sungguh untuk kebaikan sudah diberi pahala oleh Allah, meskipun ada kesalahan yang tidak disengaja. 6. Tafsir untuk mengharap ridho Allah. Menafsirkan agar mendapat balasan di akhirat, bukan untuk megah-megahan, adu pintar, dan berdebat di dunia. Menafsirkan bukan bertujuan ekonomi, balasan di dunia terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. 7. Kembangkan kata. Lafaz atau kata dalam Al-Quran dikembangkan berupa penjelasan, kias, dan balik-balik. Penjelasan yaitu menekankan atau mencari persamaan kata. Misalnya, celaka sebagai arti wailun dalam ayat wailun likulli humazatil lumazah. Persamaannya antara lain hancur, lebur, sial, apes, malang, binasa, runyam, rusak, susah, huru hara, picek, amblek. Bahasa Jawa. Pengembangan kata celaka menyangkut isi ayat maupun ayat yang lain, tapi tetap fokus pada kata celaka. Pengembangan kata dalam Al-Quran mungkin menggunakan kias. Contoh, jangan menyembah matahari, tapi sembahlah Allah yang menciptakan matahari. Dikiaskan dengan matahari adalah bulan, bumi, harta, kecantikan, takkan, dan sebagainya. Pengembangan
perkembangan bahasa bisa dengan cara dibalik-balik. Misalnya dalam Al-Quran, ingatlah ketika Musa minta minum untuk kaumnya. Berarti kita berusaha mencontoh Nabi Musa yang sabar menghadapi kaum yang bermasalah urusan dunia dan mencari solusinya. Di samping itu kita berusaha menghindari seperti kaum Nabi Musa yang mengajukan urusan dunia kepada Nabi Allah. Seharusnya urusan dunia kita lebih tahu, kita minta petunjuk urusan akhirat saja. 8. Didukung ilmu arti, sorof, nahwu, dan gaya bahasa. Bagi orang Arab, memahami arti, unsur, dan hakikat lafaz sangat diperlukan. Demikian pula ilmu sorof, misalnya dakhola telah masuk, dakhilun orang yang masuk, alikhola telah memasukkan, mudkhilun orang yang memasukkan. Ilmu nahwu misalnya jika alama alimun jahilan, alim mengajar jahil, maka alama alimun jahilun, jahil mengajar alim. Gaya bahasa Al-Quran disebut juga dengan ilmu usul fikih. Semua ilmu ini diajarkan secara cepat, singkat, mudah, dan menyenangkan dalam sistem Qurani. Menggunakan kata kita dalam arti saya dan orang lain. Hindari kata harus dan menyuruh orang lain. Al-Quran untuk kita amalkan, bukan menyindir atau mengolok orang lain. Al-Quran mengolok kekafiran adalah bentuk untuk kekafiran kita. Al-Quran memberi janji dan kabar gembira dengan surga untuk orang yang beriman, serta amal saleh adalah untuk kita. Menggunakan kata meniru maupun menghindari atau kata-kata yang searti dengannya. Misalnya kita mencontoh Nabi Musa yang sabar dalam menghadapi umat dan mengupayakan prasarana duniawi untuk mereka. Sementara itu kita menghindari mencontoh umatnya Nabi Musa yang meminta urusan duniawi kepada seorang nabi. Hal ini telah dicontohkan pada nomor 11. Menggunakan kata berusaha, sebab yang diberi pahala adalah usahanya. Berhasil atau tidak berhasil dalam usahanya tidak dipermasalahkan oleh Allah. Tidak berhasil dalam usahanya hanya dalam pandangan manusia saja, tetapi dalam pandangan Allah sudah berarti amal yang mendapat balasan di akhirat. Misalnya dalam perang sabilillah, membunuh atau terbunuh sama-sama masuk surga tanpa hisab. Berupa amal, tafsir amali berupa amal kebaikan atau meninggalkan keburukan. Jika menafsirkan Al-Quran menyebabkan perbuatan baik atau meninggalkan yang buruk, maka tidak cocok dengan isi Al-Quran secara garis besar. Tidak mungkin menafsirkan Al-Quran yang ujung-ujungnya meninggalkan perbuatan baik atau menjalankan perbuatan jelek. Jadi tafsir bisa berangkat dari amal kebaikan atau meninggalkan perbuatan jelek. Misalnya dalam surah Al-Humazah, perbuatan yang harus dilakukan adalah memperhatikan urusan akhirat dunia untuk sodako atau untuk sarana akhirat tanpa banyak mempertimbangkan. Sedangkan meninggalkan amal jelek yaitu menghindari mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Amal jasad dan hati. Pengamalan Al-Quran berupa amal jasad dan kesadaran hati. Misalnya perintah wudhu dalam Al-Quran ada wudhu lahir dan batin. Wudhu lahir adalah membasuh muka, tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Sedangkan wudhu batin yaitu sadar bahwa Allah telah menciptakan wajah, mata, dan seluruh anggota wudhu, juga berharap agar anggota tersebut untuk kebaikan. Contoh lain, Nabi Yunus mendapat nikmat dari Allah berupa kesadaran atas kesalahan meninggalkan umatnya, lalu meminta maaf kepada Allah. Nikmat kesadaran inilah yang disebut ilmu dan merupakan nikmat yang paling agung, bukan nikmat selamat dari perut ikan. Kesadaran hati tersebut juga mengamalkan Al-Quran.
amal sambung dengan ayat amalia kebaikan atau meninggalkan kejelekan sebagai intisari tafsir amali. Amal tersebut harus sambung dengan isi ayat. Dimaksud dengan sambung adalah sesuai dengan konteks ayat. Hindari penafsiran yang tidak sesuai dengan bacaan atau yang dimaksud dengan ayat. Misalnya dalam surat Al-Humazah menjelaskan tentang harta, maka cara amal adalah berbicara tentang harta, bukan tentang wudhu. Permudah untuk mengamalkan dengan contoh. Tafsir amali bukan sekedar sebagai pengetahuan artinya saja. Contoh mengamalkan alif lam mim antara lain: A. Kita baca Al-Quran meskipun tidak tahu artinya. B. Kita dahulukan tawadhu dari akal pikiran, tapi akal pikiran untuk mendukung tawadhu. C. Kita utamakan tawakal sambil berusaha. D. Kita belajar Al-Quran baik arti, soroh, nahwu, dan sebagainya. E. Alif lam mim adalah sumpah Allah sehingga kita yakini yang disumpahi oleh Allah, yaitu yakin Al-Quran dari Allah. Kita tidak hirau panggilan untuk kita sebagaimana panggilan untuk Nabi yang tidak keberatan dipanggil alif lam mim. Dia Al-Quran untuk kita takut ancaman Al-Quran untuk orang kafir, dan kita berharap pada janji Al-Quran untuk orang beriman dan beramal soleh sebagaimana Nabi. Kita hanya menghamba kepada Allah sebagai wujud dan sifatnya, bukan hanya nama-nama saja, karena Allah mempunyai banyak nama termasuk alif lam mim. Larangan keras menafsirkan Al-Quran malah cinta dunia, yaitu tahta, harta, dan keluarga. Jika untuk dunia maka ditakdirkan atau diniati dan diupayakan untuk akhirat. Misalnya cinta makan enak adalah duniawi, sedangkan bersyukur atas karunia Allah berupa makan enak dan diniati untuk akhirat adalah cinta Allah dan akhirat. Tafsir cinta dunia atau tidak cinta akhirat tidak sesuai dengan maksud Allah dan menjadi musuh malaikat Jibril yang otomatis musuhnya Allah. Kalimat dalam Al-Quran yang artinya di dunia baik adalah kebaikan di bidang iman, ibadah, dan akhlak, bukan tahta, harta, dan keluarga. Contoh lain, larangan meninggalkan keturunan lemah diartikan lemah iman, ibadah, dan akhlak. Contoh lain, para wali tidak takut atau sedih, maksudnya adalah tidak takut atau sedih urusan dunia. Memang pejuang itu masuk surga tanpa hisab, tapi mereka masih takut apakah mereka pejuang atau bukan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.